apakah Anda ini sebenarnya atau apakah kalian ini sebenarnya memang ingin jadi entrepreneurs atau karena mata kuliahnya saja entrepreneurship, jadi sehingga harus diikuti, up to you lah. Tapi saya akan menjelaskan untuk membuka wawasan atau mengingatkan lah. Kalau membuka wawasan, macam wawasannya masih tertutup, tapi untuk mengingatkan, tentang ini. Oke, kita bersama Kang Indah Gumilang atau Pak Indah sebagai tim mengajar mata kuliah ini bersama saya. Kang Indah will be to share the screen right now for the participant or audience. Oke, are you ready, Kang? Oke, teman-teman semua, kita akan bicara mengenai menjadi entrepreneur. Bagaimana memulainya dan bagaimana pula meraihnya. Oke, next slide. Yang pertama, eh oh ya, untuk mengingatkan kemarin itu apa? Sorry ya lagi. Jadi untuk mengingatkan bahwa yang diskusi kelompok itu akan kita teruskan nanti ketika fisikal ya. Menjadi entrepreneur, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Apakah saya mau? Jadi menjadi entrepreneur itu sebenarnya dimulai dari 3 pertanyaan ini. Saya bisa nggak sih ya jadi entrepreneur? Eh, apakah saya mampu nggak? Apakah saya mau? Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah saya mau menjadi entrepreneur? Tapi sebelumnya saya mau kuis dulu ya untuk nambah poin reward. Dan bagi yang kemarin join dalam event-event ASEAN Leisure Community sudah di record untuk poin rewardnya tambahkan pada UTS dan selalu ikuti saja supaya dapat terus poin. Yang pertama mau tanya di kuis pertama ya. Saya enggak tahu apakah kemarin sempat saya tanya atau belum, mungkin belum ya. Apakah sama, kemarin saya tanya ya, apakah sama seorang wirausahawan dengan wira swastawan? Kemarin itu kayaknya sudah ada yang jawab ya. Sudah, Pak. Ya, Pak, betul sudah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Apakah saya mau? Nah, ini persoalannya ada pada 3 kata ini. Soal bisa apa tidak, soal mampu apa tidak, atau mau apa tidak, gitu kan. Oke, next slide. Nanti Kang siapa tolong bantu foto skripnya. Jadi apakah kita mampu atau mau itu tergantung dream. You are what you dream. Jadi karena kalian anak bisnis ya? Betul, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, jadi gini, dari sekarang tanyakan dulu. Yang kemarin saya nggak sempat di kelas, sebenarnya kalian cita-cita mau jadi apa, itu harus clear banget. Karena kalau tidak clear, maka kalian akan mengejar sesuatu yang sifatnya fata morgana, atau yang bersifat abstrak, atau yang bersifat intangible. Karena itu, motivasi kalian ataupun penggerak energi maupun pikiran kalian tidak akan optimum kalau kalian tidak benar-benar jelas what your dream, apa yang ingin Anda raih ya. Jadi nanti hanya karena sudah hari Senin maka kuliahlah, atau karena udah hari Selasa ya kuliah mata kuliah lain lagi lah gitu kan. Padahal orang yang punya cita-cita itu tidak menggelinding hidupnya
tapi by design, by planning, dan dengan time management yang terukur gitu ya. Karena itu mungkin pada waktu fisikal akan saya jelaskan tentang dream ini. Tapi dalam konteks hari ini, apakah Anda mimpi nggak jadi seorang entrepreneur ya? Oke, next slide. Nah, atau Anda bisa juga memilih menjadi yang lain, menjadi pegawai misalnya, saya pegawai negeri ya, atau pegawai yang sifatnya digaji orang. Jadi atau Anda mau jadi karyawan kerja di perusahaan tertentu. Nah, ada yang sejak awal sudah ingin jadi entrepreneur sehingga dia tidak melamar bekerja kemana-mana. Misalnya kita sering jumpai di dalam keluarga Tionghoa ya, itu mungkin tidak 100% tapi mayoritasnya mereka cenderung mengambil jalan mandiri dibanding jalan melamar pekerjaan menjadi eh, employees gitu ya. Ini tidak lain karena mereka memang sejak kecil, sejak SD bahkan sudah terlibat dalam usaha keluarganya, sehingga dia tahu seluk-beluk tentang produk atau jasa yang dikelola oleh keluarganya. Jadi sebenarnya kalian pun kalau ingin jadi entrepreneur sebaiknya dari sejak dini ya. Dini ini ya kalau belum sebelumnya ya sejak dari semester sekarang. Sebab jarang sekali yang setelah jadi sarjana baru memulainya, kadang-kadang sudah terbentur dalam tanda kutip dengan gelarnya itu sendiri sehingga dianggap dalam tanda kutip juga tidak layak atau tidak patut untuk tidak pakai dasi ke kantor misalnya atau eh, ya necis segala macam karena itu gambaran orang sekian waktu yang ke belakang bahwa yang namanya kerja itu ya harus di ruang ber-AC, harus kayak necis segala macam. Tapi apakah itu yang dimaksud atau yang ingin Anda capai? Itu tergantung Anda ingin menjadi apa. Dan apakah entrepreneur itu hanya soal jual-jualan? Mari kita lihat slide berikut. Ini coba perhatikan dari bawah. Yang pertama, kalau Anda selesai kuliah, memang tidak salah kalau Anda memulainya dari jadi employee, ya. Jadi pegawai atau staf atau karyawan. Karena pertimbangannya ingin mendapatkan pengalaman bekerja dan ingin menambah satu skill yang belum dimiliki atau belum diasah sebenarnya. Namun bagi mereka yang ingin menjadi entrepreneur, dia nggak mau berlama-lama di kuadran satu. Dia akan pindah ke kuadran dua. Kuadran dua itu adalah self-employees. Jadi dia memulai usahanya sendiri dengan dengan berhenti bekerja sebagai pegawai orang lain, karyawan orang lain dalam waktu tertentu, kemudian dia memulai usaha sendiri. Nah, memulai usaha sendiri ini dengan satu dua teman barangkali atau saudaranya itu disebut self-employee. Self-employee itu artinya menjadi karyawan untuk diri sendiri atau diri sendiri membayar dirinya self dalam rangka mengembangkan usahanya. Yang ketiga,
itu menjadi business owner atau entrepreneur. Nah, jadi sebenarnya SE itu business owner juga. Tapi dalam hal Q3 ini entrepreneurs, Anda bukan hanya membayar dirinya sendiri, tetapi telah mampu membayarkan orang lain atau pekerja lain atau karyawan lain, bahkan dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan bisa ribuan, tergantung perkembangan bisnis Anda itu. Jadi untuk menuju kuadran 3 ini, biasanya dia telah menggunakan sistem dalam bisnisnya, bisa membuka cabang di mana-mana, karena semua infrastruktur, standar operation prosedur itu sudah dirintis sejak dia di kuadran 2. Atau yang keempat, bukan atau ya, yang selanjutnya adalah kuadran 4 jadi investor. Jadi kalau kuadran 3 kita masih bekerja dengan membayar orang lain dan sebagainya, maka kuadran 4 sebaliknya kita tidak bekerja, tapi kita yang menginvest. Sorry, bersin. Right. Oke, kemana tadi ya? Bentar ya. Ini lagi kecapean jadi bersin-bersin. Jadi kuadran keempat ini sering juga disebut bisnis jalan, kitanya jalan-jalan. Karena invest sifatnya. Jadi kita tidak bekerja, hanya meletakkan capital untuk uang yang bekerja untuk kita. Tentu saja kalau sudah masuk dalam kuadran ini, maka tentu kita jadi bisa jalan-jalan, enjoy dong. Bisa nggak langsung ke kuadran 3, 4? Siapa bisa jawab dengan alasan sebagai kuis? Silakan di unmute yang sebut namanya. Hello. Siapa yang mau menjawab kuis supaya dapat tambahan reward? Bisa nggak orang langsung ke kuadran 3 dan kuadran 4? Hello. Kok nggak ada suaranya? Jangan tegang-tegang dong. Kita nih diskusi doang. Yang saya lihat di layar nih, ada apa ini? Ada siapa nih? Ada Sylvia, ada Nabila, ada Alida, ada Via, ada Rizit, ada Ubais, ada Rikita Siti, banyak lah. Dewi dan sebagainya. Siapa nih mau jawab? Nggak usah takut salah, nggak ada hukuman ini. Kok nggak ada suaranya ya? Ini ada orang apa bukan orang? Bisa, Pak. Bisa. Yang jawab ini Iya. Sulastri. Iya. Iya. Kalau Kenapa kita Anda punya misalkan kita mau jadi investor, kalau kita modal yang gede kan kita jadi investor, Pak.
Jadi nggak usah turun ke dunia bisnis, kita yang nyalurin dananya, orang lain yang gunain. Nggak turun ke dunia bisnis. Dan investasi itu kan bisnis. Maksudnya tidak melakukannya sendiri. Iya Pak, betul. Tidak melakukan sendiri. Tapi Anda bisa dibohongin orang loh. Karena nggak tahu proses bisnis yang Anda Karena kan invest itu. pasti sebelum kita ngasih dana ke orang itu, pasti kan diliatin dulu, maksudnya di udah tahu seluk beluknya gitu loh Pak. Jadi nggak asal kita kasih kan. Kalau misalkan kita asal kasih kan, ya bisa benar bisa disalahgunakan sama orang yang kita kasih dananya. Iya, memang sifatnya tidak tidak apa ya, tidak salah dan boleh aja. Tapi persoalannya rentannya adalah misalnya Anda nih dengan teman ngajak bisnis pasti kemudian dia menjelaskan bahwa wah gokil nih gitu kan. Wah, ada teman saya ini udah sarjana loh ditawarkan investasi di tambak udang dan hitungannya sekian ribu bibit udang kemudian dimasukkan ke dalam tambak kemudian kasih makan ini sekian bulan kemudian dipanen itu 1 kilonya sekian hitungan BEP segala macam wah untungnya 3 kali lipat eh, dengan harga jual pasar sekian-sekian. Jadi dia pikir daripada taruh di bisnis lain, baik bisnis ini nih. Nah, sama dengan Rio Dewanto. Tahu Rio Dewanto ya? Ada yang tahu nggak Rio Dewanto? Iya Pak tahu F1. Afwan, Yang aktor atau yang Pembalap pembalap? F1. bukan. Itu Oh, yang aktor ya. Rio Rio satu lagi. Ini Rio Dewanto ini aktor. Kalau itu Rio apa itu ada ujungnya juga tuh yang pembalap sponsor Pertamina. Nah, Rio Dewanto ini suaminya Atikah itu loh, yang bisnisnya atau filmnya Filosofi Kopi, pernah tahu ya? Oh iya Pak tahu Pak. Ya Pak, tahu Nah, Pak. ya, dia itu testimoni rugi investasi di eh, pembiakan atau pembesaran sapi. Jadi bayangkan sapi dibeli dalam ukuran kecil masih anak sapi gitu sekian puluh ekor kemudian ada orang yang membesarkan mencari rumput apa dan segala macam sampai sapinya sekian tahun membesar kan yang tadi belinya cuma 3-4 juta 1 ekor misalnya ketika mau dijual bulan Idul Adha atau apa udah 20 juta 15 juta nah bayangin berapa kali itu bisnis mana itu berlipat-lipat gitu. Nah, nanti ente klik aja di internet kan masih ada tuh rekam jejaknya bisnis sapi Rio Dewanto. Jadi dia malah bukan dapat untung, malah buntung. Karena apa? Karena dia menginvest pada bidang yang dia nggak punya ilmu ataupun tidak expert tidak di dalam bidang itu, tidak punya pengetahuan. Akibatnya cuman dengar success story aja, dengar angin surga aja, tapi tidak tahu di dalam investasi itu ada yang disebut dengan resiko investasi, investment risk. Jadi kalau dijawab oleh Lastri ya tadi ya, siapa tadi yang jawab Lastri ya?
Iya, Pak. Iya Pak, Sulastri. Lastri itu tidak salah 100%, tidak juga bisa dibenarkan 100%. Saya menjelaskan apa resikonya kalau tiba-tiba jadi investor yang tidak mempunyai experience bidang yang dia invest. Jadi Lastri nilainya 75, setidaknya dia sudah menjawab. Kemudian jawabannya tidak salah 100%. Tetapi saya dengan jawaban Lasri mengelaborasi bahwa menginvest sesuatu yang kita tidak pernah tahu ataupun mendapat pengalaman dalam bidang itu sangat tinggi resiko. Nah, yang berikutnya, apakah kita bisa langsung jadi entrepreneur? Lalu, siapa bisa yang keduanya? Ini Lasri udah punya poin 75 nih. Yang lain belum ada nih kuliah kali ini. Siapa mau ngambil kesempatan? Saya pakai masker ya, sorry lagi. Siapa? Silakan. Tok, 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 tok. Langsung ketok. Mimin datang atau jujur. Halo, kenapa diam saja? Tak ada suara. Siapa mau jawab? Halo, yang cowok sekarang. Tadi dah diwakili kaum Hawala oleh Las. Halo, kaum Adam. Tolong diaktifkan soundnya untuk memberi respon. Jangan diem aja, nggak asik di kuliah kalau diem aja. Harus ada diskusinya. Siapa yang jawab, saya akan hafal namanya. Tapi kalau hafal nama, jadi biasanya nilainya lebih baik karena tahu namanya. Siapa nih ya? Saya minta yang cowok. Apa ya? Apa harus saya yang menunjuk? Ini bisa aja jawab tadi. Alif ataupun Ubais, siapa nih? Antara dua, karena ada dua-dua ada Muhammadnya. Alif, ada nggak Alif? Alif, are you in Zoom right now? Takutnya handphonenya doang yang ada, dia juga nggak ada. Ubis, siapa yang cowok? Kok nggak ada suaranya ya? Ada orangnya nggak ya? Atau siapa nih yang cowok lain ya? Saya coba lihat di sini. Ini ada Andika. Andika Bayangkara. Andika Perkasa. Andika, Ya Pak, gimana kamu punya perspektif? Bisa nggak orang langsung kekuatan tiga itu? tentang business owner, entrepreneur Pak, langsung gitu. Hmm, Menurut saya sih bisa-bisa aja Pak, kalau memang dia punya kemampuan untuk jadi seorang owner bisnis gitu Pak. Mungkin dengan bisa menganalisis tentang entrepreneur, buat jadi usahanya gitu Pak. boleh nggak kamu kasih satu contoh yang begituan? Menurut kamu Atta Halilintar itu entrepreneur apa bukan? Entrepreneur sih Pak, Ya, dia juga kapan punya mulai? usaha. Untuk atas sih nggak tahu sih Pak, tapi untuk bisnisnya sih kayak jualan handphone juga ada, punya Nah, klub futsal dan dia, bola juga termasuk entrepreneur sih Pak. ya benar. Dia lagi jualan dagangan di emperan masjid malah, sejak SMP. Cuman orang kenal dia setelah jadi YouTuber kan, Iya Pak. dan padahal dia bersedia mengorbankan kuliah, tidak ikut kuliah karena mendahulukan kepentingan adiknya gitu. Jadi dia telah merintis usaha dari bawah, mengalami senang susahnya untuk bisa survive, maka kemudian
muncullah ide-ide lain yang membuat kawasannya berkembang sehingga dia tahu apa yang diperlukan oleh konsumen. Jadi kadangkala orang ada sih entrepreneur yang tiba-tiba langsung entrepreneur. Mungkin kalian nggak tahu atau tahu zaman Bapak Soeharto. Kalian tahu kan Pak Soeharto waktu Pak Soeharto jatuh tahun 98, kalian mungkin baru lahir atau belum lahir ya. Presiden Soeharto. Udah lahir belum? Belum Belum lahir, lahir, Pak. Pak. Belum lahir. Kalau lahir pun masih setengah hari kali. Jadi Bapak Presiden Soeharto ini presiden kedua Republik Indonesia punya anak baik perempuan maupun laki jadi pengusaha. Jadi tapi pengusahanya pengusaha fasilitas. Jadi entrepreneurnya fasilitas karena bapaknya presiden. Jadi gampang dapat kerja. Dapat bisnis yang memanfaatkan kekuasaan istilahnya. Saya kasih contoh yang kalian bisa lihat hari ini. Kalau kalian lewat kebun sirih, itu ada namanya MNC Tower. Tahu ya? Yang MNC ini Haritanu Sudibyo itu yang menguasai News TV, apa lagi? Apa banyak TV lah, RCTI segala macam itu dalam grup News MNC Tower. Siapa tahu MNC Tower? Tahu ya? Namanya doang, Pak. Jalan Kebun Sirih tahu kan? Yang Jalan Kebun Sirih itu loh, yang belakang Bank Indonesia. Kalau lurusnya mau ke Tugu Tani itu loh. Itu ada MNC Tower. Itu dulu bukan MNC Tower namanya. Namanya Bimantara. Towernya sama. Tapi Bimantara itu perusahaan milik anak Bapak Presiden Soeharto. Namanya Bambang Triatmojo. Itu bapaknya presiden jatuh atau ditumbangkan oleh mahasiswa gerakan reformasi, bisnisnya juga hancur. Kenapa? Karena dia tidak berbasis entrepreneurship, tapi berbasis fasilitas. Nah, itu bedanya yang entrepreneur tiba-tiba jadi dengan yang berproses dari bawah sehingga punya akar yang kokoh. Contohnya kayak teh botol sosro itu dari kapan tahu itu masih buat teh dalam gelas kan. Tuh, apa namanya usaha aqua segala macam lah sifatnya itu dari bawah ya. Oke, jadi untuk Andika sama dengan Lastri nilainya 75. Oke, kita pergi ke slide berikutnya. Next slide. Mungkin Kang Indah masih bisa bantu sharing. Nah, jadi sebenarnya untuk menjadi entrepreneur itu tanpa syarat asalkan ada kemauan. Jadi kata kuncinya mau. Bahkan saya mengatakan semua yang ada di muka bumi ini, di luar muka bumi ini, semua milik Tuhan. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu aja yang Allah gak punya. Istilahnya dalam tanda kutip gak punya ya. Yaitu kemauan. Karena Allah bilang tidak akan berubah nasib satu kaum atau satu orang kalau dia tidak mau merubah nasibnya. Ini kata maunya ada pada kita. Nah, Anda mau nggak jadi entrepreneur? Itu ya, yang pertanyaannya harus Anda jawab sendiri.
Apakah berdagang kaki 5, kaki 6, kaki 7 entrepreneur? Apakah salesman, sales girl, pedagang toko itu entrepreneur? Apakah buka warung itu entrepreneur? Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Itu yang disebut di depan tadi itu bukan wira usahawan. Itu namanya wira swastawan. Jadi wira swastawan adalah orang yang bekerja mandiri, tidak digaji oleh orang lain. Tapi belum tentu dia wira usahawan atau entrepreneur. Ya, misalnya kalian beli baju di Tanah Abang berkodi-kodi, jual di Bekasi atau Depok, atau apa Tangerang mana, itu kalian bukan entrepreneur sebenarnya. Kalian cuma wira swastawan. Wira itu sendiri artinya. Swasta itu bukan orang pemerintah. Jadi orang yang bekerja sendiri dengan berdagang dan sebagainya. Jadi beda wira swastawan dengan wira usahawan. Ya, kalau wira swastawan ini keterbatasan pasar, kan hanya di situ-situ aja. Keterbatasan omset, revenue, karena jumlah jangkauan konsumennya cuma sekitaran tertentu, keterbatasan jaringan network dan tidak update secara operasional. Jadi kayak orang jaga toko gitu. Mungkin kalian pernah jumpai bapak-bapak yang sejak kalian SD dia cuma nungguin toko itu aja sampai kalian udah kuliah. Dia yang tambah tua dengan tokonya, tapi dia nggak ada perkembangan apa-apa, cuman punya usaha itu aja. Itu namanya wira swastawan, kan wira usahawan. Oke, next slide. Nah, Kang Indah, coba diterusin. Saya nih agak berat kepalanya ke 20 ini. Silakan Kang Indah, sharing. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, jeda dulu, silakan. Kuis kedua apa ketiga. Oke Kang Indah, silakan. Baik, untuk yang kedua atau yang tadi kan yang tidak bersyarat, yang ini bersyarat yaitu dengan kemampuan. Jadi kemampuan dari seseorang untuk berwirausaha atau berusaha ya untuk menjadi seorang yang berjiwa entrepreneur. Itu jadi mampu, harus mempunyai kemampuan. Tanpa ada kemampuan orang itu kayak tadi yang contoh yang sebelumnya bahwa kalau kita punya uang modal kemudian diinvestasikan jadi investor tapi tidak mempunyai kemampuan untuk bisnis atau usaha yang dia investorkan. Nah itu kadang-kadang kan jadi akhirnya ada tertipu lah dia karena tidak ada kemampuan untuk mengetahui jenis usaha yang dia investasikan itu gitu. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan dalam tanda kutip kemampuan di sini minimal dia tahu bahwa bisnis itu suatu bisnis itu ini gitu ya. Jadi dia tidak akan atau sangat minimal sekali untuk ditipu orang. Walaupun punya uang tapi tidak mempunyai kemampuan ya sama aja tidak akan jalan. Ya jadi harus mampu. Ya mampu dalam arti mampu kita tahu bisnis itu apa atau yang dijalankannya itu apa, bentuknya apa, prosedurnya gimana. Seperti halnya contoh yang lain teman saya juga dulu, dia mempunyai modal besar tapi dia tidak mampu untuk menguasai bisnis kayu lah, bakau. Itu apa namanya? Kayak yang berkaitan dengan kayu, tapi dia punya uang. Akhirnya dia investor, menjadi
investor, akhirnya dia tertipu juga karena tidak mampu menguasai ilmunya itu. Kemudian berikutnya yang penting di sini ada mampu dan mau dan mampu ya. Jadi pertama kalau kita pengen menjadi seorang entrepreneur itu harus mempunyai tadi kemampuan dan mau menjalankan ya. Jadi ini ibaratnya simbol di sini bahwa kalau sudah mau dan dia mampu juga dalam tanda kutip tadi mampu ilmu, mampu mungkin modal itu akan bisa terwujud, terrealisasi bahwa dia bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, salah satu dari sini tidak ada, ya tidak tidak pas dan itu akan terjadi kepincangan, bisa tertipu atau bisa mungkin dia punya uang tapi tidak mau ya juga tidak akan jalan. Tuh, ya jadi ini harus dipunyai sama seorang entrepreneur, jadi harus ada kemauan dan kemampuan. Mungkin di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut ke slide berikutnya, teman-teman, atau ada yang didiskusikan, silakan. Mana suaranya? Ini yang bertanya atau yang ngasih tanggapan ada nilainya yang dicatat sama sekretaris. Bapak, saya mau jadi ya selanjutnya Kang Indah terusin aja ya. Saya serahkan ke Kang Indah nih apa agak puyeng kepalanya nanti Kang Indah yang closing sekalian. Silakan lanjut. Baik, silakan tadi yang mau bertanya siapa? Saya Pak, Dewi Iklima. Ya, Dewi gimana? Berarti kalau wira swastawan itu nggak bisa sepenuhnya disebut entrepreneur dong? Udah pertanyaannya. Ya itu aja Pak. Ya bisa dikategorikan begitu karena tadi kalau wira swastawan yang tadi Prof. Reja bilang bahwa dia itu bekerja sendiri, tapi dia tidak hanya mempunyai misalkan mempunyai modal, kemudian dia buka usaha kayak tadi kaki lima atau buka warung atau apa itu belum hanya wira swasta. Jadi bekerja untuk diri sendiri, tapi kalau wira usaha itu dia ada inovasinya. Misalnya mungkin teman-teman sering lihat atau sekarang lagi booming kan kayak kopi kenangan. Nah, kopi kenangan itu kan kalau diibaratkan orang itu berwira swasta jualan kopi, ya kopi aja gitu. Tapi kalau punya kemampuan untuk mendesain inovasi supaya menarik, jadi di brandnya menjadi kopi kenangan misalnya atau janji jiwa atau apa gitu kan. Jadi itu suatu kemampuan dia mau juga dan mampu dia menginovasi produk sehingga jiwa entrepreneurnya itu udah ada. Tapi kalau hanya menjual wira swasta itu hanya menjual ya begitu aja. Misalkan tadi beli minyak misalkan 1 jerigen dibikin jadi kecil-kecil. Nah, itu cuman gitu aja bukan inovasi ya. Jadi kemampuan di sini salah satunya dia mampu bagaimana supaya produk yang kita jual itu menarik sehingga beda dengan yang lain, ada inovasi-inovasinya. Ya, jadi tadi yang Dewi bilang bahwa kalau hanya wira swasta itu belum dikategorikan, memang belum. Kalau itu hanya wira swasta. Belum bisa dikategorikan entrepreneur atau berjiwa entrepreneur. Karena harus mampu tadi, mampu bersaingnya dalam arti bersaing di produk
bersaing atau di harga juga, bersaing di tempat juga, ya, itu baru dikategorikan jiwa entrepreneur. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi seorang entrepreneur ya harus mampu mampu di sini mampu untuk segala hal, ya. Misalnya tadi inovasi produk, inovasi harga, inovasi tempat. Taruhlah kalau harga misalkan ada kan beli beli 2 gratis 1. Nah, itu suatu inovasi sebetulnya, ya. Kenapa bisa nggak rugi? Karena memang udah dihitung BEP-nya, ya. HPP-nya udah kena, udah dapat, ya. Taruhlah misalkan bikin roti itu HPP-nya itu hanya 4.000 misalkan. Itu misalkan dibeli 2 atau beli 3 gratis 1 dia udah masih di atas HPP, di atas break even point, masih untung. Makanya dia berani begitu, itu inovasi harga, ya. Atau mungkin inovasi produk, ya tadi ada kopi kenangan, janji jiwa, ada lagi kopi kalau teman-teman masuk Sumarekon itu ada kopi se-Indonesia. Nah, itu suatu apa ya, inovasi supaya orang menarik, ya, menarik pengen mencoba, ya. Itu Dewi. Silakan ada lagi yang lain. Dicatat ya Dewi itu untuk sekretarisnya ada poin reward-nya. Kasih. Ada yang lain yang mau didiskusikan silakan. Kebetulan Pak Reja lagi di luar kota juga, beliau lagi kurang sehat karena mungkin tadi bersin, jadi biar saya kurang lebihnya saya teruskan aja. Ada yang lain sebelum dilanjut? Suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Jelas. Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini syarat ritual dan emosional. Ya, jadi maksudnya di sini bukan ritual dalam tanda kutip ritual kayak orang ritual itu ya. Jadi maksudnya di sini dalam secara emosional bahwa kalau kita menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur ini ingin memuliakan diri sendiri dengan mensyukuri semua potensi yang Allah berikan. Ya itulah yang bikin menjadi seorang itu mempunyai kemampuan. Jadi tidak stagnan di situ bahwa kita dikasih sama potensi sama Allah itu harus digali. Kita suka main game misalkan, digalilah itu di game supaya kalau kita mempunyai handphone, kita main game dan menghasilkan profit. Nah, itu adalah jiwa entrepreneur. Jadi kita jangan hanya pengguna, ya. Jadi kalau teman-teman yang suka, mungkin bagi kaum laki-laki biasanya suka game, itu harus punya pikiran gimana caranya kita main game tapi dibayarin orang gitu, ya. Bahkan akan ada lebihnya buat kita. Nah, contoh sederhana yang lain misalkan olahraga. Teman-teman senang olahraga baik laki perempuan biasanya suka olahraga. Ya, bagaimana caranya supaya olahraga kita dapat menghasilkan uang? Makanya kan ada yang namanya sekarang ada e-sport. E-sport itu kan yang sekarang bahkan udah mendunia kan, Jokowi Presiden kita udah mengarahkan bahwa e-sport ini akan jadi di kalangan internasional. Nah, itu jadi gimana caranya kita bukan jadi pemain lagi, tapi kita yang mengatur, yang menggaji mereka. Makanya yang tempo hari Pak Reja bilang, yang punya cita-cita jadi dokter ya harus berpikir gimana caranya kita yang akan menggaji dokter, bukan jadi kita jadi dokter lagi. Nah, itu jiwa-jiwa itu yang harus diinikan, ya. Ya, ini hanya Rasulullah ini hanya mungkin tadi Pak Reja akan diterangkan bahwa zaman dulu itu bahwa Rasulullah itu
menjadi seorang entrepreneur ya atau the best